Oke, kita mulai ya. Ya. Jadi kalau yang bisa nyalakan videonya silahkan, yang tidak bisa tidak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya karena ini masih suasana Lebaran ya, jadi Pak mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah. Pak. Ada yang sebenarnya mau jalan-jalan hari ini tapi tidak bisa gara-gara ada masuk kelas? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kemarin kan. Oke. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan pertama matematika di kelas 8. Sebelumnya Pak belum tahu kalian masing-masing ini namanya siapa. Pak belum tahu karena kebetulan di kelas 7 Pak tidak mengajar di kelas 7. Jadi harapannya walaupun kita hanya belajar dengan online, kita bisa saling kenal lah. Supaya Pak tahu namanya kalian masing-masing. Oke, jadi sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh yang mic-nya masih menyala, boleh di nonaktifkan dulu mic-nya. Pak lihat dulu. Oke, Kang Sutris boleh dimatikan dulu. Kang Sutris. Ya Allah. Sebentar. Itu jelas Oke, sebentar. Suaranya Pak bisa kedengaran? Bisa. Bisa, Pak. Bentar, di laptopnya Pak masih ada trouble. Pak. Intan. Oke. Sudah? Oke, jadi yang kamera yang mic masih menyala boleh dimatikan dulu mic-nya supaya tidak mengganggu yang lain. Intan Ismail boleh dimatikan dulu. Sudah ya? Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Selanjutnya, sebelum Pak bagikan materinya, silahkan Intan Ismail boleh dimatikan dulu. Sebentar ya, Pak kasih mute sendiri. Bagaimana caranya? Oke, sudah ya. Oke. Jadi selanjutnya silakan kalian tulis namanya kalian masing-masing di kolom chat. Di kolom chat tulis namanya kalian sama kelas. Kolom chat itu kalau di HP biasanya ada di paling pojok ada titik 3, kemudian ada pesan dalam panggilan. Ya, pesan dalam panggilan.
Nah, itu kalian tulis di situ. Oke, silahkan ditulis ya. Sambil tulis, Pak bagikan materinya. Oke, sebentar Pak, mau share screen materinya. Sebentar, sabar. Lagi memuat. Oke, slide-nya Pak, materi ada bisa kelihatan di HP? Sudah kelihatan? Iya, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Ya, Oke. ada. Oke, Iya, jadi Pak. pembelajaran kita mulai ya. Sebelumnya karena Pak di sini masih baru di kelas Ada, Pak. 8, karena Pak tidak mengajar kebetulan di kelas 7, Pak mau memperkenalkan diri dulu. Namanya Pak itu Arlan Hakim. Jadi biasa dipanggil Pak Arlan. Sudah kenal atau ada yang baru kenal? Sudah kenal. Sudah kenal. Sudah kenal, Pak. Sudah kenal, Pak. Jadi Pak itu sebenarnya bukan asli orang Mamsalato. Pak juga pendatang di Mamsalato, baru belum lama, baru sekitar 2 tahun. Pak itu orang Luwuk. Nah, kebetulan hari ini Pak juga lagi di Luwuk, tidak di Mamsalato. Nanti insya Allah besok pulang ke Mamsalato. Itu ada nomor HP-nya Pak, sekaligus nomor WA. Belum. Itu ada nomor HP-nya Pak, sekaligus. Mati speaker itu on ain. Ya, yang masih nyala dulu. Siapa ini? Oke, jadi di situ ada nomor HP-nya Pak atau nomor WA. Silahkan kalau mau menghubungi nanti boleh tanya-tanya di WA, atau kalau mau di sosial media juga boleh. Nanti di Facebook atau Instagram. Oke, nah jadi untuk pertemuan pertama kita di semester 1 kelas 8 itu ada nama materinya adalah pola bilangan. Pola bilangan. Jadi mungkin adik-adik yang ada buku silahkan disiapkan bukunya untuk tulis-tulis hal-hal penting yang perlu kalian tulis dari penjelasannya Pak nanti. Jadi Iya, Pak. Ya, materi kita adalah pola bilangan. Apa sih kompetensi dasar kita? Nah, di materi pola bilangan ini, kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah
yang pertama itu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Jadi ada dua ya. Yang pertama membuat generalisasi, yang kedua itu menyelesaikan masalah. Pak tanya lagi, suaranya Pak terdengar dengan jelas? Iya, Pak. Ya, terdengar ya. Nanti kalau misalkan kalian ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh langsung dinyalakan mic-nya. Atau kalau kalian misalkan malu untuk menggunakan mic, boleh tanya di kolom chat. Ya. Nah, pola bilangan. Jadi pola bilangan itu kalau kita mau pisah-pisah katanya ada dua ya. Ada pola, ada bilangannya. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu pola bilangan secara keseluruhan, kita harus pisah-pisah dulu. Pisah-pisah dulu apa yang kalian ketahui tentang pola dan apa yang kalian ketahui tentang bilangan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu pola dan apa itu bilangan, kita akan tahu, oh, pola bilangan itu adalah ini gitu ya. Jadi kita harus pisah dulu. Nah, Pak mau tanya dulu. Kalau kalian mendengar pola, kira-kira menurut kalian pola itu apa? Sandi. Sandi. Siapa tadi yang bicara? Bangun datar, Pak. Bangun datar. Yang Sandi siapa tadi namanya? Namanya. Atas nama siapa yang bicara gitu maksudnya? Karena Pak belum kenal tuh, suaranya belum kenal. Halo? Suaranya Pak kedengaran dengan jelas? Ya, iya, Pak. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Jadi kalau pola, di HP-nya kalian Pak mau tanya dulu, ada pola? Ada. Ada, Pak. Nah, Ada, Pak. ada. Biasanya pola itu kalian gunakan supaya Pola. apa? Kata sandi. Sandi HP, Pak. Sandi HP. Supaya kenapa kalau HP ditaruh pola? Supaya aman. Ya. Supaya aman. Jelas, Pak. Ya, aman, Supaya Pak. chatnya kamu dengan kamu punya cowok dan cewek tidak ada yang baca. Iya. Jelas, ya? Ya. Atau ada yang kamu sembunyikan di HP? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak. Ya, nggak ada yang Kamu- bisa. Ya, bagus. Jadi supaya tidak bisa dibuka ya pola itu. Ya. Nah, sebenarnya pola itu kalian sudah dapatkan di kehidupan sehari-harinya kalian. Kalian sudah sering temui pola di kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kalian di HP-nya kalian sudah temukan. Nah, Ya. supaya kalian lebih memahami apa itu pola, di sini Pak ada sebuah kalender. Di sini ada kalender ya. Nah, kalender di situ dia memiliki pola hari yang berurutan, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya ya. Jadi dia berurutan. Nah, misalkan nanti kalau habis hari Sabtu, kalian sudah tahu habis hari Sabtu hari apa? Hari Minggu. Minggu. Hari Minggu. Habis hari Rabu itu hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Jadi kayak berurut ya. Ya, coba perhatikan. Dari kalender itu dia berurut Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ya. Jumat, Sabtu. Tidak mungkin di kalender itu tulisannya Minggu, Selasa, Jumat, Sabtu, Senin. Tidak mungkin kan? Iya, Pak. Ya, jadi itu adalah contoh pola dalam kehidupan Iya, Pak. sehari-harinya kalian. Jadi dari kalender yang sering kalian temukan di dinding rumahnya kalian, oh ternyata di dalam kalender itu ada pola gitu ya. Jadi sebenarnya pola ini sudah ada dalam kehidupan sehari-harinya kalian. Kalian pernah lihat bunga apa ini? Bunga matahari, Pak. Bunga matahari, Pak. Good. Bunga matahari. Nah, kalau kalian perhatikan pada bunga matahari, kemudian kalau kalian perhatikan ada di tengah-tengah bunganya, kalian perhatikan Bunga matahari. bentuk-bentuknya itu seperti Bunga berpola matahari, ya. Iya, bunga matahari.
Seperti berpola kan? Bunga matahari. Iya, Pak. Ya, seperti berpola. Dia Matahari. seperti, iya, matahari. Seperti berpola lingkaran kan? Jadi, Iya, Pak. Apa di jadi di tengah-tengah bunga matahari itu dia berpola gitu. Lingkaran-lingkaran semua. Coba perhatikan, ada lingkaran-lingkaran kecil itu, kalian lihat? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang Pak kasih tanda merah Pak. itu. Bentuknya Iya, Pak. sama atau beda? Sama. sama Sama ya. Bentuknya itu sama. Bentuknya sama. Nah, kalian pernah lihat ini? Kenapa? Pernah? Pernah. Pakis. Pernah, Pak. kenapa? Kenapa? Bukan pakis itu, Mang. Iya, ini Pagi Sultan Pak. Kenapa? iya pakis sultan ya, tapi ini bukan yang dibuat sayur ya. Yang pakis sultan. Biasanya kalau kenapa Pak kasih ini? Sering lihat kalau di Mama Salato itu di pinggir-pinggir jalan banyak sekali pakis sultan. Nah, ternyata pada pakis sultan itu juga dia memiliki pola, ya. Di pakis sultan itu dia juga memiliki pola. Siapa ini? Siapa ini? Oh, kenapa? Ya, yang ininya masih menyala boleh nonaktifkan dulu anunya. Desi. Apa? Ya, oke, mantap. Jadi di daun pakis hutan ini dia itu memiliki pola. Kalau kalian perhatikan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar itu dia memiliki pola segitiga. Jadi dari yang kecil-kecil daunnya kemudian yang kecil-kecil itu digabungkan, semuanya dia membentuk segitiga. Pak mau tanya, apakah di pola itu ada bentuk lingkaran? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Apakah ada bentuk Tidak ada, segi Pak. empat? Tidak ada. Tidak ada ya. Semuanya berbentuk Lingkar. segi Segitiga. Tiga. Siapa bilang lingkaran tadi itu? Ada, Pak. Diana, Pak. Diana. Oke. Jadi dia berbentuk segitiga ya? Segitiga. Jadi dari yang kecil sampai yang besar dia berbentuk segitiga. Nah, yang Pak mau bilang adalah ternyata di kehidupan sehari-harinya kalian sudah menemukan banyak sekali pola. Jadi di kehidupan sehari-harinya kalian banyak sekali pola. Di rumahnya ada yang rumahnya pakai tehel. Iya. Ya, sering lihat ya? Sering lihat. Nah, kalau yang ada tehel seperti itu, polanya berbentuk apa? Segi. Kotak. Persegi ya, persegi. Jadi semuanya ya segi empat. Semuanya persegi kan? Ya. Semuanya persegi, disusun persegi. Tidak mungkin salah satu polanya itu lingkaran. Pasti tidak akan jadi kan? Semuanya persegi kan tiba-tiba ada lingkaran satu. Tidak ya? Jadi semuanya persegi. Nah, itu juga salah satu pola. Salah satu contoh pola yang kalian bisa temukan dalam kehidupan sehari-harinya kalian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa? Bisa, Pak. Hah? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Contoh satu orang, contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Satu orang. Semakin dulu speaker mau Desi. Ya, angkat tangan dulu. Angkat tangan. Yang mau kasih contoh silahkan. Buka mic-nya. Imelda. Silakan Imelda, dinyalakan dulu dia punya mic. Kamu masih kasih mati. Nyalakan dulu mic-nya Imelda. Imelda angkat tangan tadi. Nafi, boleh Nafi angkat tangan. Daun semangki, Pak. Daun apa? Daun semangki. Daun semangki. Ya, nanti Pak cari ya, soalnya Pak tidak tahu daun semangki yang mana. Mungkin kalau di daun semangki polanya seperti apa? Muhammad Afdal ya. Ya, tiga helai daun, Pak. 3 helai daun. Jadi dia selalu 3 helai daun. Iya, Pak. Oke, mantap. Berarti itu dia memiliki
pola. Oke, mantap. Terima kasih Muhammad Afdal. Ada yang lain? Satu orang lagi sebelum Pak lanjutkan materinya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Angkat tangan. Boleh? Oke, Pak lanjut ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan pola itu adalah model atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan susunan selanjutnya. Jadi model atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan susunan selanjutnya. Di situ ada yang Pak kasih merah. Yang pertama aturan. Jadi pola itu pasti memiliki aturan. Pasti memiliki aturan. Contoh, tadi pada daun pakis hutan, aturannya adalah polanya berbentuk segitiga. Ya? Tiga. Polanya berbentuk segitiga. Jadi tidak mungkin kalau aturannya dia sudah berbentuk segitiga, di dalam pola itu tiba-tiba ada lingkaran. Tidak mungkin. Ya? Jadi dia selalu memiliki aturan. Yang kedua, ciri-ciri dari pola itu adalah kita bisa sebentar. Oke. Suaranya Pak masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. masih. Oke. Masih, Pak. Oke, yang kedua, pola itu kita dapat memperkirakan aturan selanjutnya. Misalkan contohnya tadi pada kalender, ya, pada kalender. Tadi kalendernya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, karena aturannya kita sudah ketahui, kita bisa perkirakan selanjutnya. Jaringan jelek. Setelah Jumat adalah Sabtu. Nah, ketika kita mau buat kalendernya, nanti misalkan Senin, Selasa, Rabu. Habis Rabu, kita sudah tahu habis Rabu itu adalah Kamis. Jadi kita bisa menentukan susunan selanjutnya. Jadi pola itu ada dua aturannya. Yang pertama, dia memiliki aturan tertentu. Yang kedua, kita bisa memperkirakan susunan selanjutnya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya? Oke, jadi kita sudah tahu bahwa pola itu adalah suatu susunan atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat memperkirakan susunan atau bentuk selanjutnya. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui apa itu pola, selanjutnya bilangan kan kalian sudah tahu. Bilangan, apa itu bilangan? Ada yang tahu apa itu bilangan? Sudah sering dengar di SD, di kelas 1. Kira-kira apa itu bilangan? Angka. Oke, mantap. Ada lagi? Cukup angka? Bapak. Oke. Nah, untuk mengetahui apa itu pola bilangan, kalian perhatikan ini. Suaranya Pak masih kedengaran jelas? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nanti kalau misalkan ada lag-lagnya Pak, bilang ya. Masih. Soalnya jaringan juga menyesuaikan ini. Nah, untuk mengetahui apa itu pola bilangan, di situ Pak kasih kalender. Kayak tadi ya. Nah, perhatikan di samping penjelasannya. Pola tanggal pada kalender di samping selalu berurutan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu ya pola tanggalnya ya. Pola tanggalnya selalu berurutan. Nah, tanggal pada... Tanggal pada kalender di samping memiliki pola yaitu ditambah 1. Jadi polanya itu ditambah 1. Sehingga setelah tanggal 7 yaitu tanggal 8. Kenapa? Karena 7 ditambah 1 itu adalah 8.
8. 8. Sehingga habis tanggal 15 adalah tanggal 16. 16. Karena 11. Ditambah 1. Karena 15 ditambah 1 sama dengan 16. 16. Pun setelah tanggal 25 adalah tanggal 26. 26. Karena 25 ditambah 1 sama dengan 26. 26. Oke. Jadi, pola tanggal pada kalender di samping itu memiliki pola ditambah 1. Ditambah 1. Nah, kalau polanya ditambah 1, maka secara keseluruhan, seluruhnya itu harus ditambah 1. Tidak boleh ada yang berbeda. Selalu ditambah 1. Ya, lag sekali ini jaringannya. Ngelek. Ngelek, oke, tidak apa-apa. Pak pahami dan Pak maklumi. Boleh dimatikan dulu mic-nya. Oke, jadi ditambah 1 ya. Jadi semuanya harus ditambah 1. Tidak boleh ada yang ditambah 2, tidak boleh ada yang ditambah 3, tidak boleh. Karena polanya atau aturannya itu ditambah 1. Sampai situ paham? Paham. Oke. Kemudian kalian perhatikan lagi kalendernya. Selanjutnya perhatikan pola tanggal. Kalau tadi tanggal setiap hari ya, tanggal setiap hari. Coba kalian perhatikan tanggal setiap hari Minggu pada kalender di samping. Setiap hari Minggu pada kalender di samping, ya. Ada Pak kasih yang bulatan hijau. Itu setiap hari Minggunya itu ada tanggal 5, tanggal. Paham, Pak. Tanggal 5, tanggal 12, kemudian tanggal 19. 19. Jadi tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19. Nah, kalau kalian perhatikan dari tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19 itu dia memiliki pola. Polanya itu adalah ditambah 7. Ditambah berapa? Tambah 7 ya. 7. Tambah 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 ditambah 7 sama dengan 19. 19 ya. Nah, kelepas kita tidak mau, misalkan kita tidak mau lihat kalendernya ini, kita kesampingkan. Kita cuma tahu bahwa tanggal hari Minggu itu tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19. Kalau kita tidak mau lihat kalender ini, kita bisa tentukan hari Minggu tanggal selanjutnya itu adalah tanggal berapa? 12. 12 berapa ini? Setelah tanggal 19, hari Minggu selanjutnya tanggal 26. 26. Karena tinggal kita karena kita tinggal tambahkan saja 19 ditambah 7. 7. Jadi 19 tambah 7 itu 26. 26. Kalau Pak mau tanya lagi, misalkan dia punya kalender sampai tanggal 30 saja. Setelah tanggal 26, hari Minggu selanjutnya tanggal berapa? 26. Tanggal 7. Setelah tanggal 26, hari Minggu selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 1, Pak. Yakin tanggal 1? Dia punya tanggal cuma sampai tanggal 30, tidak sampai tanggal 31. Tanggal 1, Pak. Tanggal 1, Pak. Tanggal 2, Pak. Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya, karena 26 ditambah 7. Nah, tambah 5 sudah sampai 30 kan? Karena kan tidak mungkin tanggal 32 kan? Tidak mungkin kan? Jadi masuk di bulan baru tanggal 2. Jadi hari Minggu selanjutnya adalah tanggal 2. Nah, itu yang Pak bilang tadi. Pola itu dia punya aturan. Aturannya itu dia ditambah-tambah 7. Kemudian kita bisa menentukan bilangan selanjutnya. Jadi bilangan selanjutnya kita bisa tahu. Ya. Kita bisa tentukan habis 19 26, habis 26 2. Jadi kita bisa tahu selanjutnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu aturannya. Kita sudah tahu polanya.
Kalau kita sudah tahu pola dan aturannya, insya Allah itu akan mudah untuk menentukan susunan selanjutnya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa? Ada yang mau Bisa, ditanya? Pak. Bisa. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bilangan di aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan bilangan selanjutnya. Pak ulangi lagi ya. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan bilangan selanjutnya. Itu pola bilangan. Suaranya Pak masih kedengaran jelas? Masih, Pak. Oke. Jadi, Pak ulangi lagi yang ketiga ya supaya kalian ingat. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan. Jadi bilangannya tidak hanya satu ya. Kumpulan bilangan berarti artinya ada banyak bilangan yang memiliki aturan tertentu. Jadi ada banyak bilangan, dia punya aturan. Dari aturan itu kita bisa tentukan bilangan selanjutnya. Kalau tadi contohnya ada 5, ada 7, ada apa lagi? 2, 7, dan seterusnya kayak tadi di kalender. Nah, ini contohnya. Ini contoh ini sering keluar kalau di soal-soal semester ataupun ujian nasional ini sering sekali soal-soal seperti ini. Bisa kelihatan soalnya sama kalian? Bisa, Pak. Nah, oke, Pak bacakan ya contohnya. Oke, terima kasih. Jadi contohnya itu adalah batang korek api disusun dengan susunan pada gambar berikut. Jadi ada batang korek api disusun dengan susunan pada gambar berikut. Ada pola 1, pola 2, dan pola 3. Jika pola terus berlanjut, banyak batang korek api pada pola keempat adalah, nah yang ditanya pada pola keempat. Kalau disoalkan baru pola ketiga yang diketahui ya, pola 1, pola 2, pola ketiga. Ditanyakan, kalau pola keempat kira-kira berapa dia punya batang korek api. Nah, pembahasannya di situ berarti kita harus tahu dulu berapa batang korek api pada pola pertama. Ada berapa? 6, Pak. Ada 6. Ada 6 ya? 6. Pola pertama itu ada 6. Kalau kalian hitung korek apinya, macisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya? Oke, pada pola kedua. Ada 9. 9, Pak. Ada 9. Pada pola ketiga. 12. Ada 12. Ada 12 ya. Nah, itu kita mau kumpulkan dulu. Ada 6, ada 9, ada 12. Nah, selanjutnya kita mau cari aturannya. Kira-kira aturannya berapa? Aturannya bagaimana? Ada 6, ada 9, ada 12. Aturannya bagaimana? Ada 12. Ya, aturannya bagaimana kira-kira? 6, 9, 12. 9. Diapakan? Kalau tadi aturannya ditambah 1, ditambah 7. Kalau pada Tiap contoh pola ini ditambah 3. Aturannya selalu Ditambah 3, Pak. Ditambah Tiap 3. Ditambah 3. Ditambah 3. Oke, bagus. Jadi aturannya selalu ditambah 3. Tiap pola ditambah 3. Jadi 6 ditambah 3 itu 9. 9 ditambah 3 itu 12. Nah, di situ sebenarnya ada Tambah itu Pak ada kesalahan pengetikan. Jadi tidak usah dilihat itunya ya. Maka habis 12 itu adalah 15. 15. Karena 12 tambah 3 itu 15. Jadi banyak batang korek api pada pola keempat adalah 15. Oke. Kalau Pak mau tanya lagi, pada pola ke 6. Pada pola ke-6 berapa banyak korek api? 18, Pak. 18. Pola ke-6. 18. Yang lain ada? Pak tanya pola ke-6 ya, pola ke-6. Kira-kira berapa?
Pola ke-6. 20. 19, Pak. 19. Ada yang 18, ada yang 19, ada yang 21. Yang lain berapa? Mana itu? 18. 18. Oke. 21, Pak. 21. Itu, Pak. Yang benar adalah 21. 21. Karena yang Pak tanyakan adalah pola ke-6 ya. Pola Ya. ke-6. Kalau Pak tanya pola ke-5, jawabannya adalah 18. 18. Ya. Ya, Pak. Tapi yang Pak tanya adalah pola ke-6. Jadi 21. 21. Nah, jadi karena kita sudah tahu tadi aturannya itu ditambah-tambah 3, kita bisa tahu, oh pola ke-100 nanti berapa, pola ke-200 berapa, pola ke-1000 kita bisa tahu. Yang penting kalian mau cari, ditambah-tambah 3 terus. Jadi itu yang Pak maksud tadi, kita bisa menentukan susunan bilangan selanjutnya. Habis 21 berapa? 24. 22. Oke, 24. Habis 24. Itu lagi. 27. 27. Habis 27. 30. 30. Oke, 30. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada? Oke. Tidak. Ada berapa orang di sini yang masih gabung? Banyak yang sejaringan ya? Sabar ya. Woi, mabar, woi. Nggak ada, Pak. Sebentar saja mabar. Oke. Bayu, Pak. Boleh mabar. Pak tidak marah kalau mabar. Nanti habis ini baru mabar, toh? Orang, Pak. Wait, ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini materinya ya boleh dimatikan dulu. Untuk pertemuan kali ini materinya sudah selesai sampai tadi. Nah, Pak mau kasih tugas. Ya. Siapa? Jadi tugasnya itu gampang sekali. Yang Nah, ketawa. tugasnya itu gampang sekali. Pak bacakan ya. Yang pertama ini adalah temukan dua bentuk. Sulit sekali itu jaringan, baru 26 katanya. Oke, tugasnya itu adalah temukan dua bentuk pola di sekitar rumah dan lingkungan kamu. Jadi kalian lihat-lihat di sekitar rumahnya kalian ada pola. Nah, setelah kalian temukan, silahkan, ada motor lewat. Setelah kalian temukan, silahkan kalian foto pola yang kalian dapatkan. Ingat dua ya. Misalkan kalau yang Pak sudah sebutkan tadi tidak usah kalian, misalkan tehel kamu sudah mau apa foto, tidak usah karena Pak sudah kasih contoh tadi kan. Nah, silakan kalian temukan, habis itu kalian foto. Setelah kalian foto, uploadlah itu di media sosialnya kalian. Terserah kamu media sosial. Itu kalau Pak di situ Facebook itu sebenarnya misal saja. Kalau kamu mau upload di Twitter misalkan, kalau ada yang punya Twitter, ada yang punya Instagram, boleh. Kalau mau kamu pakai Instagram, terserahnya kalian. Pokoknya di media sosialnya kalian upload. Ada media sosial semua toh? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada. Nah, ketika kalian upload itu ada ketentuannya. Misalkan dia berikan keterangan. Keterangan itu kayak caption begitu. Kayak kata-katanya ya. Jadi captionnya itu seperti itu. Saya menemukan pola pada dinding rumah yang berbentuk lingkaran dan seterusnya, gitu ya. Saya menemukan pola ini di sini. Saya menemukan pola segitiga pada daun ini, misalkan. Itu yang kalian tulis ya. Ingat yang Pak minta ada dua pola. Iya, Pak. Nah, jangan lupa untuk beri keterangan nama dan kelas ketika mengupload. Jadi tulis nama dan kelas supaya Pak tahu, ya. Misalkan saya menemukan pola ini. Di bawahnya tulis nama ini, kelas ini.
Yang ketiga, setelah kalian upload di Facebook, kalian screenshot. Screenshot statusnya itu fotonya yang kalian sudah upload. Kemudian kalian kirim hasil screenshotnya itu ke Pak di WhatsApp. Supaya Pak tahu, oh dia ini sudah melakukan ini. Oh dia ini sudah kumpul tugas. Jadi kalau kalian kumpul tugas ketika kalian sudah kirim screenshotnya ke WA-nya Pak. Sampai situ bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Yang mau ditanyakan? Batas pengumpulannya kapan, Pak? Oke, mantap. Batas pengumpulannya ini hari apa ini? Hari Rabu. Rabu ya. Batas pengumpulannya boleh sampai minggu depan saja. Supaya Ya, Pak. minggu depan siapa tahu ada tugas baru, Pak tidak tahu ya, Pak belum selesai ini. Kalian sudah selesai tugasnya. Boleh sampai hari Rabu depan. Boleh 1 minggu atau memberatkan? Boleh, Pak. Iya, Pak. Boleh? Boleh. Boleh, Pak. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Tidak. Habis ini pelajaran apa? Pelajaran Agama. budaya. Agama. Boleh, Pak. Agama. Kalau pertemuan kita hari ini sampai di sini, Pak mau Ada, Pak. mengucapkan makasih yang sudah hadir, ada sekitar 33 orang. Apresiasi yang sebesar-besarnya, walaupun Pak tahu di sana itu jaringan itu lumayan susah, lumayan tidak bersahabat, tapi dengan kalian masuk hari ini, Pak sangat-sangat mengapresiasi usahanya kalian. Semoga semangatnya kalian itu tidak hanya di pertemuan awal ini, di pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat. Coba. Iya, Pak. Siap? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Untuk hari ini, Iya, Pak. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang mau keluar, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oh, boleh mabar. Tapi masih habis ini masih ada pelajaran. Nanti habis. Iya, Pak. Ayo. Baru mabar. Kenapa hari ini? Oke, boleh keluar, boleh keluar. Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak.